Ya, kita semua mengalami benang kusut dalam hidup saudara, dalam relasi, kerjaan, bahkan gereja. Banyak benang kusutnya. Karena kita semua mengalami pattern temptation-nya, yaitu kita melihat apa yang baik, lalu kita mengambilnya, lalu terjadi kekacauan, keruwetan. Lalu siapa yang bisa melepaskan kita dari pola begini? Ini pola disaster yang terus-menerus berulang. Kita lagi bertanya-tanya, gimana kita bisa lepas dari ini? Kita menantikan apa? Juru selamat. Kita menantikan juru selamat yang bisa mengeluarkan kita dari kemelut dosa. We are waiting for someone who can save us from this mess. Jadi juru selamat yang dinanti-nantikan dari Saul, Daud, Salomo terus-menerus gagal. Demikian juga kita demikian. Dan saudara mungkin berpikir kalau Daud orang yang diperkenan Tuhan aja gagal, Salomo yang paling berbijaksana saja gagal, apa harapannya bagi kita? Tapi bangsa Israel tidak berhenti berharap. Mereka terus berharap kepada Yahweh dan berharap satu saat akan ada Mesias yang dikirim yang akan membereskan segala sesuatu. Jadi Mesias yang dinantikan bagi bangsa Israel itu bukan cuman membawa mereka ke surga nun jauh di sana, tapi Mesias yang akan membereskan semua kemelut dunia ini. Tapi ketika Mesias datang, penantian itu akhirnya tiba, raja yang dinantikan akhirnya datang. Dia tidak seperti harapan orang pada umumnya. Raja ini, Mesias sang juru selamat ini, tidak lahir di istana, tapi di palungan. Dan Kristus yang menjadi pemimpin baru bagi umat manusia ini, dia tidak memimpin dengan pedang dan tombak, tapi dia memimpin hati manusia supaya taat kepada Tuhan dan bisa memilih yang benar. Jadi ketika Yesus datang, dia bukan merestorasi politik dan militer dari Yahudi, tapi dia datang membawa restorasi dalam kekacauan hidup manusia. Dia memberitakan kabar baik kerajaan Allah yang berarti restorasi seluruh ciptaan. Yang direstorasi itu seluruh segi kehidupan. Yang sakit disembuhkan, yang hina ditinggikan, orang berdosa diampuni, orang congkak direndahkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Dan ketika dia datang ke bait Allah, dia menjungkir balikan meja-meja penukar uang. Dia juga menjungkir balikan nilai-nilai dunia yang dipegang orang saat itu. Seperti apa? Ya, dia berkata yang berbahagia adalah yang miskin, yang berduka cita, yang lembut dan murah hati, dan yang dianiaya karena kebenaran. Dan dia benar-benar menghidupi value-value yang diajarkan ini, karena satu saat dia akan naik ke kayu salib. Kayu salib, bukankah dia menjadi Mesias yang gagal kalau demikian? Iya, dia Mesias yang paling gagal bahkan. Sebelum Yesus banyak Mesias-Mesias palsu, tapi setidaknya mereka masih lebih heroik. Mereka masih membunuh beberapa tentara Romawi, mereka masih bisa mengadakan pemberontakan. Tapi Mesias ini cuma bisa ditelanjangi, disalibkan, dan bahkan pengikut-pengikutnya yang ribuan tadi, atau bahkan yang 12 yang paling setia pun meninggalkan dia. Kenapa Mesias ini gagal? Bukankah dia maha kuasa? Bukankah dia bisa menaklukkan badai, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati? Dia harus gagal, saudara. Karena dia sedang memikul kegagalan kita. Dia sedang mengambil tempat kita. Karena kita dulu gagal, karena kita mau mengambil tempat dia. Dan sekarang dia sukses ketika dia mengambil tempat kita. Dia menanggung segala kegagalan kita. Tapi dia break the pattern. Pattern pola temptation itu dia pecahkan. Solusinya dia pecahkan. Karena dia juga bergumul di taman yang gelap. Di taman Getsemani. Dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Dia sepenuhnya takluk. Dia menggenapi kehendak Allah. Justru dengan menyelaraskan kehendaknya.